Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali di pembahasan bab bilangan, dan sekarang kita masuk pada pembahasan bilangan pecahan. Kita akan mengenal pecahan itu apa, bentuknya apa saja, kemudian juga bagaimana cara menyederhanakan pecahan, mencari pecahan senilai, lalu mengubah bentuk pecahan tersebut. Oke, yuk kita ikuti pembahasannya. Yang pertama, teman-teman tentu tahu ya bahwa pecahan itu asal katanya dari kata pecah, berarti lawan dari bilangan bulat. Kalau bulat itu utuh, sedangkan pecahan itu tidak utuh. Contohnya misalkan ada sebuah apel yang kita potong menjadi 4 bagian seperti ini. Maka setiap bagian ini sudah menjadi pecahan ya. Misalkan kita makan 1 bagian, maka berapa bagian buah apel yang belum dimakan? Ya, 3/4. Itu ya, tentang pecahan. Nah, 3/4, 3 ini disebut pembilangnya, dan bilangan yang di bawah per ini disebut penyebut. Nah, misalkan pecahan ini kita akan letakkan pada sebuah garis bilangan ya. Kita ketahui garis bilangan ini adalah garis bilangan bulat. Nah, kita perbesar garis bilangan ini. Nah, antara 0 dengan 1, 1 dengan 2, dan seterusnya. Begitu juga 0 antara 0 dan min 1, min 1 dengan min 2, dan seterusnya. Di antaranya ini kita akan letakkan angka, maka itulah angka pecahan, bilangan pecahan. Misalkan ini kita potong menjadi 4 bagian ya. Nah, seperti ini ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Begitu juga di sini kita potong juga 4 bagian yang sama besar juga ya, seluruhnya. Nah, begitu juga antara 0 dengan negatif 1 juga kita bagi menjadi 4 bagian, dan seterusnya. Nah, 0 kita lanjutkan di sini karena dibagi 4 bagian, berarti ini nilainya 1/4. Lalu di sini 2/4, kita lanjutkan 3/4. Terus 1 ya. Di sini kita lanjutkan dengan 1/4, lalu 1/2/4, 1/3/4. Di sini sekarang 2/1/4. Yang di sini 2/2/4. Lalu yang di sini 2/3/4. Nah, sekarang bilangan pecahan negatifnya ya. Di sini berarti negatif 1/4, negatif 2/4, negatif 3/4. Sama ya. Nah, di sini hanya berbeda, yang ini bilangan pecahan untuk positif, yang ini untuk yang negatifnya. Begitu juga di sini sama, negatif 1 1/4, negatif 1 2/4, negatif 1 3/4, dan seterusnya. Nah, sekarang 1 jika ini kita ubah menjadi bilangan pecahan, kita tulis 4/4 ya. Perhatikan 3/4 dilanjutkan 4/4. Yang ini pecahan campuran, kita ubah nih. Bisa kita tulis 5/4. Perhatikan 3/4, lalu 4/4, lalu 5/4, maka di sini selanjutnya 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini bilangan pecahan biasa ya, kita sebut bilangan pecahan biasa. Lalu ini pecahan campuran. Kenapa disebut pecahan campuran? Karena di sini ada bilangan bulatnya ya. 1 ini bilangan bulat ya, utuh, dicampur dengan pecahan, disebutlah pecahan campur. Kemudian juga di sini kita akan bahas juga desimal ya, pecahan desimal, kemudian juga ada bentuk persen. Ini juga masih dalam bentuk dari pecahan. Nah, di dalam pecahan biasa kita mengenal dengan pecahan senilai. Kita akan mengubah, kita akan menentukan bentuk lain ya dari pecahan senilai. Misalkan 2/3, kita ubah pecahan senilainya berapa? Dengan cara
dengan cara kita kali. 2 dikali 2, 4. Nah, karena pembilangnya dikali 2, maka penyebutnya juga kita kali dengan angka yang sama, dikali dengan 2. 3 dikali 2, 6. Nah, maka pecahan senilai dari 2/3 adalah 4/6. Bisa juga selain dikali 2, bisa juga dikali dengan 3. Pembilangnya dikali 3, 2 dikali 3, 6. Maka penyebutnya juga sama, dikali 6. 3 dikali 3. Jadi 9 ya. Jadi 6/9. Nah, begitu seterusnya. Boleh dikali 4, dikali 5, dan seterusnya ya. Nah, sekarang menyederhanakan pecahan. Contohnya di sini, 24/36 kita akan sederhanakan. Ya. Dibagi berapa nih? 24 sampai 30/36 ya, dibagi 12 ya. Lalu karena pembilangnya dibagi 12, maka penyebutnya juga kita bagi dengan 12 ya. Jadi 24 dibagi 12 2, 36 dibagi 12 3. Jadi 2/3. Nah, 12 ini dapat dari mana? Ya, dapat dari FPB dari 24 dan 36 ya. Jadi langsung dibagi 12. Boleh juga dibagi 2 ya. Tapi kalau dibagi 2, kita masih terus membagi sampai bilangannya sudah paling sederhana seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mengubah bentuk pecahan ya, dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Begitu juga desimal dan persennya. Contohnya di sini, nyatakan bilangan berikut sebagai pecahan biasa. Yang pertama nih, 32/3. Caranya bagaimana? Ya, bilangan yang di depan sini kita kalikan dengan penyebutnya. Berapa 3 dikali 3? 9. Setelah itu kita jumlahkan dengan pembilangnya. 9 ditambah 2 berarti 11. 11/, nah, lihat penyebutnya berapa? 3. Jadi 11/3. Udah ya? Nah, tentu teman-teman juga bisa ya, karena kita mengulang pelajaran SD sebenarnya ini ya. Nah, kita lanjutkan. 0,012 berarti bilangan desimal. Nah, perhatikan di sini, ketika komanya kita hilangkan, maka bilangan ini menjadi 16, ya kan? Komanya kita hilangkan, maka angka ini menjadi 16. Kemudian perhatikan di sini, ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3. Ada 3 ya? Maka kita tulis 1000 ya. Kalau 3 angka di belakang koma 1000, kalau 2 angka 100, kalau 1 angka di belakang koma berarti 10. Bisa sampai sini ya? Nah, selanjutnya tinggal kita sederhanakan. Dibagi berapa ini? Ya, dibagi 8. 16 dibagi 8, 2. Nah, pembilangnya dibagi 2, maka penyebutnya juga kita bagi 8. Maaf, dibagi 8 ya. Sama-sama dibagi 8. 1000 dibagi 8, 125. Inilah pecahan biasa dari bilangan desimal 0,016, yaitu 2/125. Nah, sekarang bentuk persen ke bentuk biasa. Nah, 20% persen itu artinya per 100. Jadi langsung kita tulis nih, 20/100. Begitu ya. Nah, lalu ini juga sama, kita sederhanakan. Kita bagi 20 ya. 20 dibagi 21. Kemudian penyebutnya kita bagi dengan bilangan yang sama. Kita bagi 20 juga. 100 dibagi 20 ya 5. Jadi 20% bentuknya dalam pecahan biasa itu 1/5. Bagaimana? Bisa ya? Nah, sekarang bagaimana jika sebaliknya? Ya, dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran.
ke pecahan desimal, dan ke persen. Seperti apa? Nah, contohnya, nyatakan bilangan 13/5 sebagai pecahan campuran, pecahan desimal, dan bentuk persen. Nah, sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang ingin contoh lain atau cara lain dari mengenal pecahan, mengubah bentuknya, silahkan klik pada link yang berada di pojok kanan ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan ya. Kita rubah 13/5 itu menjadi 10/5 ditambah 3/5. Kenapa kita ubah 10/5? Ya, karena jadi kita cari nih bilangan yang habis dibagi dengan penyebutnya, yaitu 5. Bilangan berapa? 10 ya. Yang paling mendekati dengan angka 13. Jadi kita cari bilangan yang paling mendekati dengan 13 yang habis dibagi 5 ya. Nah, kalau 15 tidak termasuk karena dia melewati. Bukan juga 5 karena 10 yang paling mendekati 13. Nah, 10 dibagi 5, 2. Kemudian 3/5. Tinggal digabung saja. 3/5. Jadilah 2/3/5. Mudah tidak nih? Nah, atau cara lain juga dengan cara dibagi boleh. 13 dibagi 5 ya. Berapa 13 dibagi 5? 2 sisa 3. Ya kan? 2 sisa 3. Maka 2 kita tulis di depannya. Kemudian sisa 3-nya kita tulis sebagai pembilangnya. Kemudian per 5 karena masih dibagi 5/5, penyebutnya 5. Nah, sekarang kita akan mengubah ke bentuk desimal. Bagaimana caranya? Ya, 13/5 ini bisa kita ubah penyebutnya menjadi bentuk 10, 100 atau 1000 ya. Nah, 5 bisa dirubah ke bentuk 10? Bisa ya? Nah, jika bisa berarti diubah penyebutnya menjadi 10. Kalau tidak bisa berarti ke 100. Kalau tidak bisa juga berarti ke 1000. Nah, karena bisa, maka 5 ini kita ubah bentuknya ke 10. Maka kita 13/5 ini supaya 10 kan dikali 2. Nah, berarti kita tulisnya 2/2. 13 dikali 2, 26. 5 dikali 2, 10. Jadi 26/10. Ya. Bisa sampai sini ya. Nah, 26/10 kita ubah menjadi pecahan campuran. Pecahan desimal. Nah, bagaimana? Ya, 26/10 berarti 2,5. Nah, karena per 10 berarti satu angka di belakang koma desimalnya. Begitu ya. Atau bisa juga teman-teman menghitungnya dengan cara 13 dibagi 5 seperti ini ya. Hasilnya juga akan sama, dapat 2,6 ya. Bagaimana? Bisa cara menghitung seperti ini? Insya Allah bisa ya. Nah, berikutnya kita akan mengubah ke bentuk persen. 13/5. Karena bentuk persen, maka 13/5 ini harus kita kali 5-nya ini supaya jadi 100. Berarti dikali berapa? Ya, dikali 20. 5 dikali 20 kan 100. Nah, maka 13 juga kita kali 20. Jadi 260/100 ya. Nah, 20 jika sudah per 100, maka tinggal kita tulis 260-nya, yaitu 260%. Begitu ya. Nah, cara yang lainnya bisa juga 13/5 ini kita tulis 13/5 dikali 100% ya. 13/5 dikali 100% berapa? Ya, hasilnya juga 260%. Oke, bagaimana teman-teman bisa memahami? Nah, jika memang ada yang kurang dipahami, silahkan diulang lagi videonya,
disimak lagi pembahasannya sampai paham ya. Setelah itu baru latihannya dikerjakan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Oke, terima kasih. Sampai di sini. Semoga bermanfaat. Nantikan video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.